Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel Arya Reborn. Oke ya, untuk teman-teman yang baru lihat video ini atau baru mampir ke channel saya, dukung saya dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar nanti mendapat updatean terbaru tentang seputar dunia ayam kampung. Yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya, yang udah dukung saya. Kita doa bersama supaya ternak kita diberikan kesehatan, kemudian kita juga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari bala bencana. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, ini udah 3 minggu ya, atau kurang lebih 21 hari mereka ada di sini. Alhamdulillah masih lengkap, 300 ekor, yang di atas 100, ini 100, dan di bawah 100 ya. Oke, untuk video kali ini akan saya bahas sedikit tentang permasalahan di kandang ya, yaitu adalah ketidakseragaman atau perbedaan ukuran anak ayam pada saat dipanen. Jadi ada dia tuh yang nanti tumbuhnya yang paling besar sekali, kemudian nanti ada yang kecil sekali. Dan biasanya kalau bagi yang pemula atau yang tidak tahu, itu akan banyak yang kerdil ya, atau yang tumbuhnya lambat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, makanya di sini akan saya bahas. Jadi untuk teman-teman silakan tonton sampai habis, jangan di skip ya. Ini contohnya ya, kalau mau lihat ini contohnya. Kita ke belakang dulu. Nah, ini ya, ini contoh ayam yang umurnya sama, namun untuk ukurannya tuh berbeda tuh, jauh ya. Yang satunya udah besar, yang satunya itu masih kecil sekali. Kayak perbedaannya udah selisih sebulan ya. Nah, kok bisa terjadi seperti itu? Ya, jadi kita akan bahas di video kali ini, makanya jangan di skip. Yang pertama adalah faktornya ya teman-teman. Untuk faktor pertama itu adalah kualitas dari anak ayam itu sendiri atau DOC. Jadi kalau selisihnya cuma 1 on 2 on itu masih dianggap wajar, karena selisih berat badan yang jantan dengan betina pada saat mau di usia 2 bulan itu tidak akan jauh antara 1 sampai 2 on. Tapi kalau bobotnya selisih sampai 4 on lebih, itu teman-teman perlu diantisipasi. Apalagi yang bobotnya kurang itu lebih banyak daripada yang besar-besar ya. Nah, yang pertama tadi adalah faktornya adalah kualitas dari DOC atau anak ayam itu sendiri. Cara mengetahui kualitas anak ayam atau DOC yang kita beli yaitu dengan cara membandingkan dengan peternak lain ya. Peternak lain, seumpama nih saya dan teman saya satu lagi sama-sama beli anak ayam ini ya, nih di suatu tempat, di toko tertentu atau di penjual tertentu. Nah, tapi rupanya perbedaan atau selisih anak ayam yang selisih berat badan anak ayam itu jumlahnya sama-sama banyak. Artinya jumlah ketidakseragaman itu sama banyak. Berarti anak ayam yang kita beli di tempat itu tidak bagus ya. Lebih baik kita cari seller lain atau penjual lain ya. Nah, tapi kalau yang terjadi cuma di kandang kita sendiri ya, terjadi di kandang kita sendiri yang selisihnya bobotnya banyak ya, terus di teman kita bagus-bagus, berarti ada yang salah di kandang kita ya. Jadi setiap kita memasukkan ayam atau DOC itu perlu evaluasi pada saat di masa brooding. Jadi setiap masa brooding itu kita laksanakan evaluasi ya. Nih, jadi itu faktor pertama. Yang kedua adalah kegagalan di masa brooding ya teman-teman. Kegagalan di masa brooding. Kenapa saya bilang kegagalan di masa brooding? Karena anak ayam ini ya, pada saat umur 0 hari sampai dengan 1 bulan itu sangat membutuhkan hangat dari lampu ya, atau hangat di dalam kandang. Jika dia tidak mendapatkan cahaya ataupun kehangatan di dalam kandang ya, dengan artian dia tidak cukup mendapatkan panas,
maka dia akan malas bergerak ya. Kemudian malas makan dan malas minum. Jadi percuma kita kasih makan tapi untuk hangat kandang kurang. Jadi settinglah kandang brooding teman-teman supaya nanti ayam ini tetap bergerak di dalam kandang ini mencari makan tanpa harus kedinginan ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang ketiga adalah jumlah pakan yang diberikan atau jumlah pakan yang ini yang diberikan kepada anak ayam itu nutrisinya kurang ya. Atau biasanya teman-teman melihat channel-channel yang memberikan pakan campuran saat anak ayam di usia di bawah 1 bulan. Saya udah berulang kali sampaikan di video sebelumnya juga saya bilang bahwa anak ayam di umur di bawah 1 bulan usahakan pakai pakan pabrik saja ya. BR1 silakan. Yang jelas dia untuk starter 0 sampai 28 hari atau 8 hari sampai dengan 21 hari ya. Pokoknya dia pakan untuk starter ya, pakan anak ayam. Jangan dicampur-campur ya. Itu kita mau cari amannya di situ. Tapi kalau bagi yang udah berpengalaman ya yang udah berpengalaman dalam pengolahan pakan silakan. Ini saya peruntukkan hanya untuk yang pemula agar jangan sampai nanti kesalahan yang pernah saya alami dialami oleh teman-teman yang lain juga bagi pemula ya. Tuh. Jadi usahakan di bawah umur 1 bulan bebas ya, pakai pur apa saja silakan. Yang penting dia untuk pakan anak ayam yang starter. Jangan dicampur-campur. Nanti setelah 1 bulan baru boleh dicampur. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat ini banyak orang yang tidak tahu ya, banyak yang orang yang tidak tahu atau tidak sengaja ya, tidak sengaja dalam artian dalam pemberian pakan itu jumlahnya kurang ya. Kadang seperti saya ya, yang tidak memakai takaran pakan, itu hanya mengira-ngira saja, menggunakan feeling ya. Tapi kalau teman-teman mau, ya teman-teman silakan lihat tabel kebutuhan pakan ayam mulai dari 1 minggu sampai dengan panen. Ya itu ada di Google, ada di YouTube lain ada ya. Saya belum buat karena saya sendiri tidak menggunakan ukuran ya. Saya tidak pernah menimbang pakan berapa, enggak. Saya hanya mencukupkan asalkan mereka sudah makan kemudian ada sisa ya, sisanya pun tidak banyak, itu saya rasa sudah cukup. Tapi begitu saya lihat, saya kasih makan, setelah mereka selesai makan ternyata habis, berarti itu kurang ya. Jadi untuk jumlah pakan ayam itu juga sangat mempengaruhi, karena kalau dia ada yang kalah makan atau yang sering dibully, biasanya makannya terakhir ya. Jika pakan udah habis, takutnya yang dibully tadi nggak jadi makan ya. Tuh. Jadi cara mengatasinya adalah teman-teman silakan pakai takaran pakan boleh, atau mengira-ngira saja boleh ya. Tuh, itu yang keempat. Yang kelima yang terakhir adalah penyakit. Penyebab selisihnya atau ketidakseragaman ukuran anak ayam atau DOC biasanya dipengaruhi juga oleh sakit. Jadi sejak awal di masa brooding, perhatikan pakan, minum, kemudian kehangatan kandang agar ayam tidak sakit. Silakan yang bagi menggunakan yang vaksin, ayamnya divaksin. Bagi yang menggunakan jamu-jamuan atau obat-obatan, silakan digunakan supaya ayamnya tetap sehat di masa brooding sampai dengan panen. Ya. Karena kenapa? Kalau pada saat ayam sakit, jelas dia pertumbuhannya akan terhambat ya. Tadi udah ada contoh ya, yang di kandang sana tadi itu dia udah dari umur di bawah 1 bulan udah terkena sakit ya. Jadi tidak bisa dihindari juga lah ya. Kadang nggak ketahuan, tiba-tiba pada saat udah mau panen kok ada yang kecil masih kerdil kan ya, karena itu cuman ada satu sama ada satu lagi, ini 2 ya. Ini 2 mana ya, saya cari dulu ayamnya. Dia tuh ada satu lagi, dia pokoknya 2 ekor teman-teman, 2 ekor yang kerdil, dan itu kayaknya kalah pakan dan sering dibully ya. Pokoknya ada satu lagi. Nah ini ya, ini kecil ukurannya tuh. Kalau dilihat dari yang lain, dia paling kecil sendiri di sini. Nah, yang di sana tadi saya pisahkan karena udah nggak bisa ditaruh di sini karena dikejarin terus ya. Jadi langsung saya pisahkan.
Jadi itu teman-teman, yang pertama adalah faktornya adalah kualitas DOC atau anak ayam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah masa brooding ya. Intinya di kandang brooding atau kehangatan yang ada di dalam kandang brooding. Yang ketiga adalah pemberian nutrisi pakan. Jadi teman jangan campur-campur pakan pada saat usia masih di bawah 1 bulan. Terus yang keempat adalah jumlah takaran pakan yang kurang biasanya ya. Karena setiap minggu itu kebutuhan pakan anak ayam atau ayam kampung ini selalu bertambah. Yang terakhir itu adalah penyakit. Ya. Untuk di periode ini saya 2 yang pantet ya, kalau bisa dibilang kerdil. Itu ada 2 ekor. Jadi saya bisa dibilang ya lumayan lah. Kalau bisa teman-teman jangan ada yang kerdil ya. Pada dasarnya untuk kejadian seperti ini sering kali dialami oleh peternak-peternak yang memelihara anak ayam atau DOC ataupun ayam yang jumlahnya yang skala besar ya, baik itu mulai dari 10 ekor, 20 ekor ataupun sampai pembesaran ini 100 ekor atau sampai 300 ekor. Pasti ada yang kerdil ya. Pasti ada yang kerdil. Tidak menutup kemungkinan pasti ada yang kerdil. Baik itu 1, 2 ekor ya. Tuh teman-teman. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Ini adalah rangkaian apa istilahnya salah satu cara agar teman-teman bisa membesarkan anak ayam ya, lebih cepat dengan mengantisipasi hal-hal yang tadi ya, mulai dari kualitas anak ayam ya, sampai dengan penyakitnya tadi ya. Itu berpengaruh mulai dari ayam cepat besar bisa ya, terus mengatasi ayam kerdil itu bisa tadi ya. Ilmunya sudah jadi satu di situ. Silakan teman-teman kembangkan. Yang penting diantisipasi 5 tadi yang udah saya sebutkan, agar nanti teman-teman tidak terjadi kesalahan yang sama ya, seperti yang saya alami. Nah, ini adalah ayam joper ya. Betinanya joper, jantannya juga joper. Dari anakan joper saya sisain. Kemarin itu ada 5 ya, 1 set ya. Jadi betinanya 4, satu jantan. Jadi yang 2-nya udah dipotong ya. Dipotong karena menurut saya nggak cocok untuk dijadiin indukan. Jadi ini yang saya sisain. Alhamdulillah dua-duanya udah nelur ya. Nantinya akan saya tetesin sendiri ya. Karena kalau telur ayam joper itu warnanya masih coklat ya. Nggak seperti ayam KUB. Ayam KUB biasanya udah putih ya. Untuk di pasar jarang mau diterima telurnya yang kecil warnanya coklat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, dan semoga video saya membuat teman-teman lebih mengerti dan lebih paham tentang menangani permasalahan yang ada di kandang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy breeding dan salam sukses.